Selamat berjumpa di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan, situasi, dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini sangat penting kita angkat karena situasi dan kondisi menghendaki tema kita ini untuk dicoba, dielaborasi sehingga semakin banyak pihak yang memahami. Tema kita kali ini adalah terkait dengan bagaimana menciptakan pemerintahan yang kolaboratif atau tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Nah, apa makna sebenarnya kolaborasi? Secara umum kita bisa memaknai bahwa kolaborasi itu adalah bentuk kerjasama. Ya. Ada interaksi, ada kompromi terhadap berbagai macam elemen yang terkait, ya, baik itu individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang tentu akan menerima akibat dari manfaat dan dari keputusan yang diambil. Sehingga kolaborasi itu bermakna bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi bersama bekerja melintasi batas dalam hubungan multisektor maupun juga multi perilaku atau multi pelaku. Jadi banyak para ahli yang menggambarkan bahwa makna kolaboratif sebenarnya itu melibatkan beberapa aktor ya yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, aktor-aktor ini bekerja tidak hanya dalam satu sektor, tetapi juga melainkan dari beragam sektor. Nah, sedangkan governance seperti yang kita pahami, ya merupakan sebuah sistem pemerintahan. Ya. Karena itu, kalau kita gabung ke pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan negara dan non-negara yang bekerja di dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama. Jadi inti daripada itu yang kalau kita coba lihat secara spesifik, maka collaborative governance sebenarnya itu adalah merupakan kelompok aktor dan fungsi. Jadi kolaborasi aktor dan kolaborasi fungsi. Nah, karena itu collaborative governance ini merupakan sebuah pendekatan ya di dalam pengambilan keputusan, termasuk tata kelola kolaboratif atau serangkaian aktivitas bersama di mana mitra itu saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab maupun sumber daya yang mereka gunakan. Dengan demikian, kepemerintahan kolaboratif ini melibatkan pemerintah sendiri, masyarakat, dan sektor swasta. Lalu mereka berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai lebih dari yang dapat dicapai ketika dia hanya bekerja sendiri. Nah, di sisi lain kita juga bisa memaknai bahwa collaborative governance merupakan suatu bentuk susunan kepemerintahan di mana satu atau lebih instansi publik secara langsung itu berhubungan dengan stakeholders, baik non-pemerintah maupun pemerintah sendiri dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, di mana itu berorientasi pada adanya konsensus, adanya deliberatif atau musyawarah, dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik
atau juga bisa dalam berbagai bentuk program dan pemanfaatan aset ya. Dengan kata lain bahwa kolaborasi itu membahas mengenai kerjasama dua atau lebih stakeholders untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai dilakukan secara individual. Nah, jadi kesimpulan kita bisa dapat bahwa collaborative governance sebenarnya itu merupakan pengaturan ya, di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah di dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola aset, atau melaksanakan program-program yang ditujukan bagi publik. Nah, karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan daripada kolaborasi ini adalah untuk membawa lembaga atau organisasi dan masyarakat sendiri maupun pelaku usaha bersama-sama dalam suasana saling mendukung secara sistematis, memecahkan masalah atau muncul dan tidak bisa dengan mudah diselesaikan oleh mereka sendiri. Nah, tips-tips untuk meningkatkan kolaborasi ini kita bisa lakukan dalam berbagai situasi, misalnya kolaborasi untuk menciptakan solusi, atau juga mungkin meningkatkan kolaborasi dalam kerangka apa untuk menyatukan tujuan. Nah, tips lainnya itu meningkatkan kolaborasi dengan melakukan komunikasi yang lebih terbuka. Memahami permasalahan yang dihadapi pemerintah atau organisasi lain sehingga dibutuhkan kolaborasi, maupun juga kolaborasi dalam kaitan dan bagaimana memahami proses kerja yang lebih baik. Jadi definisi tadi itu terdapat beberapa kriteria yang kita bisa simpulkan. Pertama, bahwa forum ini itu diprakarsai oleh lembaga publik. Dan peserta yang terlibat dalam forum tersebut tidak hanya pemerintah tapi juga non-pemerintah. Kemudian peserta terlibat langsung di dalam proses pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan kepada masyarakat, kepada publik selama ini yang sering kita dengar ya, konsultasi publik. Dan forum ini secara resmi itu diselenggarakan dan bertemu secara kolektif. Kemudian forum juga ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus ya. Bahkan jika konsensus tidak tercapai di dalam praktek pun juga ini perlu dilakukan. Jadi kriteria lainnya itu bahwa fokus kolaborasi itu pada kebijakan publik dan manajemen publik ya. Ini beberapa praktek-praktek yang kita bisa telusuri dari berbagai macam sumber. Nah, kolaboratif ini tidak serta-merta kita bisa lakukan karena ada prakondisi yang saya kira perlu kita pertimbangkan ya, sehingga orang mau berkolaborasi. Selama ini kan sifatnya itu pemerintah yang mengajak ya, tapi kan agak sulit memang untuk bisa dilakukan manakala hanya sepihak. Karena itu harus memang diciptakan lebih awal prakondisi-prakondisi yang memungkinkan kepada orang untuk atau masyarakat mau terlibat dalam kolaborasi itu. Yang pertama saya kira yang sangat penting adalah pentingnya membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena kondisi apalagi dengan situasi sekarang ini itu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu masih rendah. Sehingga ketika orang mau diajak berkolaborasi itu sudah berpikir yang tidak positif bahwa ini tujuannya akan justru memperbaiki situasi dan kondisi yang kita kurang begitu terbiasa menghadapi situasi itu, sehingga perlu carikan solusi. Yang kedua saya kira itu pemerintah harus menyadari bahwa kinerjanya itu kurang memuaskan masyarakat, sehingga harus memang ditingkatkan dengan cara tidak bersifat sepihak, tetapi bagaimana mengajak masyarakat baik publik maupun pelaku usaha ini untuk terlibat di dalam berkolaborasi.
Jadi tidak lagi pemerintah semata-mata sebagai aktor tunggal ya. Pemerintah juga kan memahami ya bahwa mereka itu memiliki keterbatasan sumber daya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik, termasuk di dalam melaksanakan keputusan yang telah diambil ya, sehingga memerlukan memang kolaborasi ini. Dan yang lain saya kira adalah lingkungan yang dihadapi pemerintah ini saat ini relatif memang agak dinamis, sehingga tidak mungkinlah kemudian pemerintah itu sendiri yang mendesain kebijakan, membuat berbagai macam program dalam kaitan dengan pelayanan tanpa melibatkan si pengguna ya. Dimensi kolaboratif governance yang saya kira penting untuk diperhatikan bahwa kolaborasi ini itu mencakup kerjasama dalam kerangka untuk membangun kebersamaan, memperbaiki konsistensi, serta menguatkan aktivitas di antara aktor yang terlibat. Nah, kolaborasi juga ini merupakan proses negosiasi ya, yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membuat negosiasi-negosiasi sehingga menguntungkan semua pihak. Kolaborasi juga itu melibatkan pengawasan ya terhadap aktor-aktor yang berperan, memastikan yang terlibat itu betul-betul meluangkan kebersamaan dan pikirannya, dan melakukan senantiasa koordinasi, melakukan juga kolaborasi yang mencakup adanya komitmen dan perhatian ke hal-hal yang bersifat masa depan, sehingga ada perilaku-perilaku yang berorientasi pada upaya untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang bersifat ke depan ya. Melakukan berbagai perencanaan dan persiapan dan mengaitkannya dengan kemungkinan-kemungkinan aktivitas lain yang dibutuhkan. Nah, kolaborasi juga itu tentu mencakup keterlibatan, pengembangan motivasi internal tim ya, dan komitmen pribadi terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan, termasuk keputusan, sasaran organisasi atau tujuan-tujuan strategik lainnya. Nah, berbagai tipe kolaboratif governance itu bisa kita temui ya. Jadi ada kolaborasi dalam pemerintahan yang kemudian melibatkan lembaga dan pemain yang berbeda-beda. Ada juga kolaborasi antar pemerintahan yang melibatkan lembaga dari jurisdiksi yang berbeda. Tipe lainnya itu adalah kolaborasi antar pemerintah dengan penyedia barang dan jasa dari pihak ketiga. Dan kolaborasi juga terjadi antara pemerintah dengan warga masyarakat maupun juga perorangan. Nah, karena itu saya kira kriteria penting untuk dapat berkolaborasi itu yaitu bagaimana membangun forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga lainnya ya. Kemudian para peserta atau aktor yang terlibat itu dalam forum ya usahakan juga yang terlibat bukan dari pemerintah ya. Nah, peserta itu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh pemerintah. Kemudian forum itu harus secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Jangan sampai ada yang mengundurkan diri atau tidak lagi bergairah untuk ikut terlibat. Nah, forum ini harus perhatikan bahwa tujuannya untuk membuat keputusan ya dengan melahirkan sebuah konsensus. Dan fokus kolaborasi itu seyogyanya menggunakan orientasi pada upaya untuk membuat kebijakan bagi publik atau juga aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen ya. Nah, jadi ada beberapa cara yang kita bisa gunakan dalam kaitan untuk meningkatkan kolaborasi ini, seperti yang sudah tersirat di awal bahwa pertama memang harus membentuk tim ya. Timnya ini harus bersifat kolaboratif. Dan pastikan bahwa seluruh anggota tim itu benar-benar diikutsertakan. Lalu kemudian kurangi penggunaan yang bersifat surat menyurat atau kalau saat ini mungkin bersifat email sebagai media dalam berkolaborasi, karena berbeda itu bertemu secara langsung dengan menggunakan media
non tatap muka gitu. Kemudian tingkatkan frekuensi dalam berkomunikasi, dalam arti harus terus-menerus menjaga komunikasi. Pastikan bahwa anggota yang direkrut itu adalah anggota yang memang tepat dan memiliki kemampuan untuk ikut terlibat dalam proses kolaborasi itu. Nah, tim ini harus dibangun memang dengan sifat terbuka ya, termasuk aktor untuk terbuka antara satu dan yang lain, serta harus memang bersedia untuk mendengar satu sama lain. Nah, aspek penting yang saya kira penting diperhatikan juga terkait dengan bagaimana membangun kolaboratif ini adalah tipe kepemimpinan seperti apa yang tepat digunakan dalam konteks membangun collaborative governance. Jadi perlu diperhatikan bahwa pada collaborative governance ini pemilihan kepemimpinan itu memang harus tepat, yang mampu membantu ya, mengarahkan kolaborasi dengan cara yang mampu mempertahankan tata kelola, struktur secara horizontal karena ini sama posisinya, sambil pimpinan itu mampu mendorong pembangunan hubungan ya, dan pembentukan ide-ide di dalam proses berkolaborasi. Karena itu kepemimpinan yang tepat digunakan adalah kepemimpinan fasilitatif ya, yang mengandung perbedaan tugas dan kewajiban dengan yang lain gitu. Nah, pemimpin fasilitatif ini terutama mementingkan pembangunan dan pemeliharaan hubungan antar aktor yang terlibat. Dan pemimpin dalam konteks kolaboratif ini memang fokus pada upaya untuk merekrut perwakilan yang tepat ya, di antara aktor-aktor yang terlibat, membantu sekiranya ada ketegangan yang mungkin terjadi di antara mitra atau anggota tim, berupaya untuk mempromosikan dialog yang efektif ya, dan saling menghormati antara pemangku kepentingan, serta bagaimana menjaga reputasi kolaborasi ini sehingga para peserta itu betul-betul enjoy di dalam proses mencapai tujuan. Karena itu tugas pemimpin fasilitatif adalah bagaimana menjaga legitimasi dan kredibilitas kolaboratif antar mitra gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Selain itu, pemimpin fasilitatif harus mampu membantu mitra ya, tidak hanya untuk merancang strategi untuk mencapai yang bersifat substantif konsensus, tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana mengelola kolaborasi. Dan saya kira peran terakhir adalah pemimpin itu harus mampu mengklarifikasi ya, membangun transparansi dan menyusun strategi keberlanjutan untuk melakukan evaluasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian di antara para pemangku kepentingan jika terjadi. Nah, inilah saya kira sekilas mengenai bagaimana cara kita membangun collaborative governance atau pemerintahan yang kolaboratif di dalam situasi yang kondisi seperti ini, maka akan lebih mudah terjadi ini karena memang semua orang merasa dalam situasi yang sama, situasi yang tidak ada kepastian dan sudah diprediksi, sehingga dengan kolaborasi ini memungkinkan untuk semua pihak merasa terlibat dalam solusi mencari jalan keluar ya bagi permasalahan-permasalahan dihadapi. Saya kira ini, dan saya ingatkan bagi teman-teman yang menyaksikan konten ini dan merasa tertarik, jangan lupa untuk di subscribe, like, share atau komen. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.